Halo anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, Ibu akan membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Semua negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan HAM. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian Indonesia yang tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, dan memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Jadi, keempat hal tersebut merupakan wewenang daripada Komnas HAM. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Ya, jadi instrumen HAM ini merupakan alat. Nah, alat yang bagaimana? Nah, jadi alat yang dimaksud di sini adalah berupa peraturan perundang-undangan. Ya, fungsinya untuk apa? Ya, untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Nah, kemudian peraturan-peraturan apa saja yang berfungsi untuk mengatur masalah HAM? Nah, ada sebenarnya banyak sekali ya peraturan-peraturan, tetapi di sini saya hanya mengambil 4 contoh saja. Yang pertama, pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A, yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. Yang kedua, dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. Yang ketiga, ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.
Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi keempat hal tersebut merupakan peraturan mengenai hak asasi manusia, dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang lain yang terkait dengan hak asasi manusia. Yang ketiga ada pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Di sini ada beberapa kata yang harus dimengerti, bahwa pengadilan HAM ini hanya bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi ada kata pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian jika misalnya ada salah satu warga negara Indonesia dan melakukan pelanggaran HAM di luar batas teritorial wilayah Indonesia, jadi pengadilan HAM ini berhak memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia, dilakukan upaya pencegahan atau upaya preventif. Apa saja yang bisa dikelompokkan ke upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia? Tindakan terbaik dalam penegakan hak asasi manusia adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Ya, jadi kalau dilihat dari segi supremasi hukum dan demokrasi, penegakan hukum itu ada dilakukan dengan pendekatan hukum dan pendekatan dialogis. Nah, bagaimana caranya? Jadi, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebar luasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus.
meningkatkan profesionalisme lembaga keagamaan dan pertahanan negara. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Ya, selain upaya pencegahan atau upaya preventif, ada juga hal yang harus dilakukan untuk upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu dengan cara membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kata harmonisasi di sini sama dengan artinya menyeimbangkan, mengharmonisasikan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi. Nah, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Jadi, kalau kita lihat mengenai mengharmonisasikan hak dan kewajiban, itu dengan cara hal yang paling mendasar. Nah, hal yang paling mendasar di sini dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara menghindarkan diri kita dari sikap egois. Nah, untuk materinya itu saja dulu. Di sini ada latihan soal yang harus dikerjakan. Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya, menghormati dan menyayangi adik atau kakak. Yang masih kosong option B, C, D, dan E silahkan diisi. Bagaimana caranya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, ada di lingkungan sekolah. Contohnya, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau guru. Untuk yang B, C, D, dan E, silakan dicari contohnya sendiri bagaimana upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Jadi, hanya ada 2 soal. Baik, untuk hari ini itu saja materinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.